Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kalingundil berhasil membujuk seorang begawan sakti untuk ikut serta membantunya membungkam Wiro Sableng. Bisakah Wiro menghadapi mereka semua? Bisakah Kalingundil menghadapi itu semua? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Siapa penduduk desa Bukit Tunggul yang tidak tahu dengan Asih Permani? Tanyakan pada yang tua-tua, mereka akan tahu. Tanyakan pada yang muda-muda, mereka akan lebih tahu. Tanyakan pada anak-anak kecil yang mengangon bebek atau menggembala kerbau, mereka juga akan tahu. Jika ditanyakan bagaimana paras Asih Permani, maka semua mulut akan memuji. Semua mulut akan mengatakan Asih Permani gadis yang tercantik sebukit Tunggul. Mukanya bujur telur, hidungnya kecil mancung bak daun tunggal, bibirnya seperti delima merekah, merah dan segar. Matanya bening bercahaya laksana bintang di angkasa raya. Dagunya seperti lebah bergantung, leher jenjang dan suaranya halus merdu serasa digelitik liang telinga jika kita mendengar suara Asih Permani. Dan keseluruhan tubuhnya yang montok padat itu dibungkus oleh kulit yang halus mulus. Asih Permani memang cantik seperti perbandingan di atas. Kawannya sesama gadis di desa Bukit Tunggul banyak yang merasa iri dengan kecantikan yang dimiliki gadis itu. Pemuda-pemuda banyak yang tergila-gila, tapi semua mereka bertepuk sebelah tangan, karena pada bulan di muka, tepat di waktu bulan rembulan 14 hari, Asih Permani akan dinikahkan dengan Rangga Sastra, anak lurah Bukit Tunggul. Memang, di samping kaya raya, banyak harta dan sawah berlimpah, kerbau berkandang, maka Rangga Sastra cocok dan pantas menjadi suami Asih Permani. Pemuda ini gagah, badannya tegap, hatinya polos, dan ramah kepada setiap orang. Sehingga kalau bersanding dengan Asih Permani di pelaminan nanti, tentulah tak ubahnya seperti pinang dibelah dua. Semakin lama, semakin dekat juga hari pernikahan itu. Tentu, sama dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua calon pengantin itu menjelang hari perkawinan mereka. Hari yang bersejarah dan tak dilupakan seumur hidup mereka. Hari di mana mereka akan sama-sama membuka suatu rahasia kebahagiaan hidup. Saat itu, Rangga Sastra tengah duduk-duduk di depan rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Entah mengapa malam itu hatinya gelisah saja, dan dia tak tahu apa sebenarnya yang digelisahkannya itu. Larut malam, baru dia dapat tertidur. Tapi menjelang fajar, dia tersentak. Rangga Sastra adalah seorang yang pernah menuntut ilmu silat dan kesaktian pada seorang guru di pantai utara. Nalurinya menyatakan bahwa ada seseorang lain di dalam kamarnya saat itu. Dibukanya kedua kelopak matanya. Dia terkejut melihat sesosok tubuh manusia sangat katek berdiri dekat tempat tidur. Manusia ini berkepala botak, sudah licin, berkilat, ditimpa kelap-kelip sinar lampu pelita di dalam kamar.
manusia kate ini memiliki hidung yang sangat besar. Hidungnya yang besar itu seperti mau menutupi mukanya yang kecil. Ketika dia menyeringai dan mengeluarkan suara mendesau, maka kelihatanlah giginya yang cuma satu di sebelah atas. Rangga Sastra segera melompat dari tempat tidur. "Manusia kate, siapa kau?" bentak si pemuda. Matanya meneliti manusia di hadapannya dengan tajam. Dan meskipun cahaya lampu minyak di dalam kamar tidak begitu terang, namun Rangga Sastra dapat melihat bahwa manusia kate itu mempunyai telapak kaki yang lebar dan besar sekali. Tapak kaki itu sampai sebatas mata kaki sama sekali tidak merupakan tapak kaki manusia, tapi lebih mirip seperti kaki seekor gajah. Hehehehehe. Manusia kate berkaki besar tertawa berkemik. "Kau manusianya yang bernama Rangga Sastra yang bakal jadi pengantin minggu depan?" Tentu saja apa yang ditanyakan manusia itu mengejutkan Rangga Sastra. "Itu bukan urusanmu. Jawab dulu, siapa kau?" Hehehehehe. Tamu tak diundang itu mengekeh lagi. "Maksudmu untuk menjadi pengantin, untuk menjadi suami Asi Permani tidak akan kesampaian, Rangga Sastra." "Manusia kate, jangan ngaco, pagi-pagi buta," bentak Rangga Sastra dengan marah. "Keluar dari kamarku." Pemuda itu kepalkan tinjunya. "Kau tak akan pernah menjamah tubuh Asi Permani, anak muda, karena mulai detik ini dia adalah milikku dan akan kubawa kemana aku suka, akan kuperbuat apa yang aku mau." Manusia kate ini mengekeh lagi. Hehehehehe. "Kalau kau mau mengigau, pergilah mengigau di liang kubur." Habis berkata demikian, Rangga Sastra menerjang ke muka. Tinju kanannya menderu. Tapi dia hanya memukul tempat kosong. Hampir tak terlihat oleh matanya, manusia kate itu telah berkelebat dan lenyap dari pemandangannya. Tinggal seorang diri di dalam kamar, Rangga Sastra merasa seperti orang yang tertidur dan tersentak oleh mimpi. Digosok-gosok kedua matanya dengan telapak tangan berulang kali. Tidak, dia tidak mimpi. Dia yakin betul bahwa dia tidak mimpi. Dan ketika dia memandang ke lantai kamar yang terbuat dari papan, maka pada lantai itu jelas dilihatnya bekas-bekas telapak kaki manusia kate tadi. Ketika ingat akan ucapan-ucapan orang kate berkepala sulat tadi, maka khawatirlah Rangga Sastra. Segera dijangkaunya tongkat besi berujung runcing yang tersisip di dinding. Senjata ini adalah pemberian gurunya. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda ini segera tinggalkan rumahnya menuju ke desa sebelah timur di mana terletak rumah orang tua Asi Permani. 10 tombak akan sampai ke halaman muka rumah gadis calon istrinya, mendadak Rangga Sastra melihat sesosok tubuh melompat keluar dari jendela samping rumah. Sosok tubuh ini tak lain dari manusia kate yang telah mendatanginya. Dan pada bahu manusia itu kelihatan sosok tubuh seorang perempuan. Meskipun halaman samping gelap, tapi Rangga Sastra tahu betul perempuan yang dipanggul itu adalah calon istrinya, Asi Permani. "Bangsat rendah, pencuri busuk, lepaskan perempuan itu," bentak Rangga Sastra. Si kate, kepala sula tertawa dingin. "Sekali aku bilang bahwa gadis ini jadi milikku, tak ada satu manusia lain pun yang bisa menghalanginya." "Kalau begitu, terpaksa aku keremus kepalamu." Maka tongkat besi di tangan Rangga Sastra menderu ke kepala si kate.
Gesit sekali yang diserang, melompat ke samping. Rangga Sastra susul dengan satu tusukan ke dada kiri. Namun, dengan kecepatan yang luar biasa, orang KT itu gerakan kaki kanannya. Tendangan yang keras menghajar tangan kanan si pemuda. Besi panjangnya lepas. Tangannya hancur dan jeritan kesakitan keluar dari mulut Rangga Sastra. Ah! Pemuda ini terhuyung sebentar, lalu mental sampai beberapa tombak ketika tendangan lawan terus menyerempet perutnya. Perut si pemuda robek besar, tubuhnya menggeletak tanpa nyawa. Hehehehehe. Si KT tertawa buruk. Maling hina dina, nyawamu di ujung golokku, teriak seseorang yang melompat dari dalam rumah lewat jendela. Si KT berkepala botak cepat putar badan pada saat sebuah golok berkiblat memapasi batok kepalanya. Hehehehe, kau juga inginkan mati Ki Lurah, ujar si KT. Manusia yang menyerangnya itu adalah Tanuwira, ayah Asi Permani. Kau yang akan mati lebih dahulu, manusia laknat. Golok Tanuwira berkelebat lagi. Tapi si KT sungguh luar biasa. Serangan itu dihadapinya dengan tertawa-tawa. Sekali dia gerakan kaki kanannya, maka hancurlah dada Ki Lurah Tanuwira. Si KT tertawa mengekeh. Calon mantu dan calon mertua sama-sama bernasib sial. Kasian. Dihirupnya udara segar menjelang pagi itu. Sejurus lalu lenyaplah dia dari tempat itu. Siapakah KT yang telah menculik Asi dan menghabisi nyawa ayah dan calon suaminya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.